Siap-siap. Ini bapak-bapak masih tahan, ibu-ibu udah berkurang nih ibu. Nah, ini bagus, ibu-ibu yang bertahan nih yang hebat nih, wanita Wonder Woman hebat nih, super bobber ibu-ibu ya. Orang apa ibu semua nih? Orang Islam. Sudah hafal tadi apa yang sama di antara kita? Sama-sama syahadat. 2, sama-sama sholat. 3, apa yang sama? Sama-sama kiblat. Kiblatnya kemana? Ka'batullah. Kalau tanya orang-orang Salafi kah, orang LDI kah, kamu kiblatnya kemana? Pasti Ka'batullah. Itu yang sama dicari, jangan yang nggak sama. Yang keempat apa? Nah, ini berarti sudah ada apa nih Pak namanya? Sabotase. Ini sabotase. Karena malam ini malam PKI sedang menyerbu nih Pak ya. Tanggal 30 ini PKI sedang mencari jenderal-jenderal. Mungkin saya sedang dicari orang nih. Karena besok ada kesaktian Pancasila. Berarti yang nyaga sound system ini Pak udah ngantuk deh Pak. Nggak dikasih kopi Pak nih. Tolak sana, tolak sini, salah tolak deh. Masih hidup nggak nih? Oh, udah menjama. Alhamdulillah ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah sama. Apa yang sama Bapak Ibu? Syahadat. Yang kedua Yang ketiga kiblat. Yang keempat apa yang sama? Kitab. Apa kitab kita? Udah sama. Jangan bahas tafsirnya Pak. Ini tafsir Ibnu Katsir. Ini Buya Hamka. Ini tafsirnya Quraisy Shihab. Jangan dibahas. Yang penting Quran. Jangan dibahas Pak. Ya, ini kitab nih jalan lain punya, ini jalan sana jalan sini. Apa amalan yang sama tadi? Semua laki-laki mau berjamaah, semua wanitanya, anak-anaknya. Nah, saya kalau jadi wali kota saya kumpulkan semua tuh Pak, kepala-kepala suku tuh Pak. Salafi sini, Tabligh sini, NU sini, semua Muhammadiyah sini, sini. Sepakat nggak ini? Kalau nggak sepakat kalian pulang kampung. Nah, ini ada sabotase lagi, nenek-nenek ketahuan. Nenek pun belum tidur-tidur juga nih. Pasti naksir sama ustadznya nih kan. Iya, saya dulu Pak merasa kehilangan. Saya tengok wajahnya nih, milik pembantu saya nih Pak. Alhamdulillah ya. Satu Al-Fatihah untuk warga Al-Hijrah ini ya. Kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu selawat tapi jutaan selawat harganya. Ya Allah, sampaikanlah selawat dan salam kami kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya tercinta dan sahabatnya yang setia dan pengikutnya sampai akhir masa, sebanyak selawat orang yang membaca selawat kepada mereka, sebanyak selawat orang yang tidak membaca selawat kepada mereka, sebanyak selawat yang mereka inginkan. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu satu selawat jumlahnya jutaan selawat. Baca bangun tidur dan mau tidur nanti baca. Satu aja bacaan tapi jutaan harganya. Hafal nggak ibu-ibu? Yang hafal boleh pulang nih. Yang hafal ya, bagi bapak ibu ya, nggak ada yang hafal nampaknya. Nah, nanti Pak Tengku ajar kita bapak ibu ya. Ini selawat satu tapi berjuta selawat. Sound system aman? Ibu-ibu jangan ngecek mic itu dengan cek, tes, tidak sunnah. Bismillah. Kalau bagus, alhamdulillah, innalillah, itu aja. Cek mic itu bid'ah Bapak Ibu. Pantun, cakep, itu bid'ah tuh. Itu dia, itu balik, tak tidur nih, Masya Allah. Nanti dibawa ke Tanjung Rumah, jarang ada anak Tanjung Rumah aja gini Ibu ya. Merah itu berani karena hitam siapa takut. Jadi mamanya berapa tadi? 1 juga. Nangka damaran naik lah Bapak Ibu ya. 1 juga berarti setia anaknya. Nih anak-anak gini susah Pak dicari Pak. Ibu-ibu harus kasih uang jajan besok lebih Ibu. Sempat dibilang 3 aja habis lah Ibu ya. Anaknya langsung dibawa jalan-jalan sama bapaknya. Mau jalan-jalan ke Temiang nggak mau? Keliling Temiang, kuburan Kristen ini kuburan orang Buddha ini kita di sini nanti ini. Ini yang kena aib nih, ini yang kena corona sini nah. Nah itu ya. Kapan berhenti Bapak Ibu ya? Saya pun mau berhenti tapi nggak bisa berhenti Bapak Ibu ya. Taqabbalallahu minkum. Baru masuk Maulid Nabi. Saya sudah sampaikan dengan semuanya tadi, 3 yang sama amalan ya, dan 4 yang sama di antara kita tadi. Apa yang sama? Syahadat, 2 sholat, 3 kiblat, 4 kitab. Ada amal semua dulu Pak. Sampaikan sama saudara kita yang tidak hadir hari ini.
Ada 3 amalan yang sama. 1, semua laki-laki sholat jamaah. 2, sempurna. 3, anak-anak hafiz-hafizah. Masya Allah ya. Yang hafal boleh pulang nih. Tak ada yang pulang Bapak Ibu. Gak mau pulang ya. Saya tidur rumah ibu lah. Jadi Bapak Ibu, ini hanya mau disampaikan. Maka kalau saya jadi pemimpin besar nantinya, ingatkan saya tentang itu. Ustaz Chandra katanya kemarin di saya kalau jadi wali kota, iya saya akan coba Bapak Ibu ya. Gak mau sholat berjamaah Pak, pulang kampung. Saya suruh satpol polisi itu, gedor rumahnya, mau sholat jamaah tidak? Aku sunat engkau nanti. Ya. Nah, ibu-ibu siap pakai jilbab semua Bu? Mau pakai cadar boleh, mau pakai purdah boleh. Yang penting tutup aurat. Syaratnya apa? Jangan ketat dan berbentuk tubuhnya, jangan transparan, dan jangan menyilaukan mata. Kalau ibu pakai warna merah, ada kelip-kelipnya, jadi Pak Imam, kelip-kelip ini susah. Ibu siapa tuh? Aduh, boleh. Itu 3 aja. Dia mau pakai cadar boleh. Orang pakai cadar tuh kalau dia terlalu cantik pakai cadar. Kalau dia jelek-jelek jangan pakai cadar. Betul Pak Imam? Ini fatwa pula nih Pak Imam, tak boleh berfatwa dalam ruang kampung orang nih Bapak Ibu. Nah, jadi cadar boleh, silakan Bapak Ibu ya. Nah, jangan pula yang bercadar merasa dia lebih baik dari yang tidak bercadar, itu tidak boleh. Yang penting saya bercadar, insya Allah terjaga hidungnya. Cuma orang bercadar itu akan kehilangan satu sunnah, yaitu tersenyum dengan saudaramu adalah sedekah. Macam mana orang cadar itu tersenyum, dia buka dulu. Itu ada yang bercadar di belakang. Tersinggung nggak Bu? Kalau tersinggung, alhamdulillah. Kalau tak tersinggung, usahakan tersinggung malam ini. Kalau saya hari ini ceramahnya agak kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk. Ini panjang cerita nih Pak. Kopi depan yayasan, kopi aman? Aman terus, Bapak Ibu aman, tapi tak minum-minum dari tadi. Pokoknya kalau Pak Imam belum tidur, saya tak tidur Pak Imam ya. Mana tahu ini ceramah terakhir kita, Bu. Ya mana tahu kan, Pak? Ada jaminan besok hidup. Untung Bapak Ibu dengar ceramah. Kata Nabi, orang dengar ceramah berdiri saja berguguran dosanya. Keluar dari tenda ini seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya. Ini yang datang ini beruntung nih Pak. Kalau banyak dosa hari ini langsung habis Pak dosanya seperti bayi. Kenapa Bapak Ibu tidak ikut pengajian Pak Imam kita? Itu di situ pengguguran dosa banyak. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunat. Betul Pak Imam? Lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit, mengantar 1000 jenazah, memerdekakan semua hamba sahaya. Ini bab lain lagi nih Bapak Ibu. Bab menuntut ilmu lah Pak. Keluar dari majelis ilmu kata Nabi dia seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya. Banyak dosa nggak Bu? Keluar dari tenda ini Ibu bilang apa nanti? Kenapa bayi? Kata Pak Ustaz tadi macam bayi. Aku udah muji bayi nih. Tapi hutang tetap bayar. Jadi bayi yang punya hutang tuh ibu-ibu lah. Nah, insya Allah Bapak Ibu ya. Saya terima kasih sekali karena memuliakan guru. Kalau guru belum pulang, jemaah masih berada di sini itu hebat Bapak Ibu. Batas ceramah paling kuat Bapak Ibu 45 menit itu batas normal manusia. Ini nggak normal. Ya, mudah-mudahan kita menjadi saudara dunia dan akhirat Bapak Ibu. Bisa berjamaah laki-laki? Besok tengok siapa yang datang, siapa yang tidak. Itu orang munafik ketahuan di situ Bapak Ibu ya. Insya Allah Pak Ustaz, Insya Allah. Ternyata tidur sampai jam 8. Dibangun ke istri, bang, bangun bang. Allah paham deh. Kenapa bang? Salah Ustaz Chandra, siapa suruh sampai malam-malam? Karena dia lah aku tak tidur-tidur. Nah ini Ibu ya, insya Allah semua subuh berjamaah Pak. Angkat tangan Pak yang niat subuh berjamaah besok Pak. Itu suami siapa tuh? Oh belum ada istri Bapak itu Pak ya. Angkat tangan ya Pak ya. Takbir. Ibu-ibu siap tutup aurat dengan sempurna. Kadang-kadang tutup kepala, leher nampak nggak sempurna itu. Tutup betis nampak nggak sempurna itu. Kepala sama leher mana mahal Bu? Leher ayam sama kepala ayam. Leher sama betis ayam. Betis, maka ibu nggak tahu, harus tahu mana yang mahal, mana yang tidak. Ya, ketat, nangka itu lebih mahal lagi. Nangka sama ayam kan lebih banyak nangka. Kalau pakai karena jin tadi kan Bu, apalagi jinnya koyak di lutut, wah itu bahaya sekali ibu-ibu ya. Kalau lutut ibu bagus nggak apa-apa, ini kudit semua. Bapak Ibu ya, kalau saya di Jakarta Pak, jadi tukul, Bapak tahu tukul?
Sekali ketawa coba 500.000 Pak. Ini kalau saya dibayar berapa ratus ribu ketawanya Pak? Setiap 500, 500, 1 juta, hari 1,5 juta, 2 juta, matilah kita ketawa. Tak cukup uang masjid dulu Pak DKM. Nah, DKM ini dah mulai kusut namanya. Dia melihat ustaznya udah 3 tuh bayangannya. Aku baru kali ini lah aku undang besok, aku tak undang lagi lah. Kisah milik jangan undang ustaz. Maka karena ini terakhir dan selama-lamanya saya makan celama-celama aja sampai benci Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, satu Al-Fatihah untuk warga kita, untuk negara kita, untuk teman-teman kita di Rempang. Mudah-mudahan Allah yang Maha Benar menyatakan kebenaran menghadapi mereka. Mudah-mudahan pemerintah kita yang dusta akan dibuka Allah kedustaannya. Mudah-mudahan pemerintah kita jujur, warga Rempang menerima dan semuanya aman Bapak Ibu semuanya. Semoga kita dimaafkan, mungkin kita belum ikut bersama membela saudara kita, tapi ikut dalam doa saja Bapak Ibu ya. Satu Al-Fatihah untuk semuanya. Apalagi yang mengurus masjid ini dan yang membangun masjid ini, yang menginfakkan uangnya, dia udah mati atau masih hidup, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan padanya. Berserta dengan TPQ ya Pak Ketua, TPQ ada. Nah mudah-mudahan yayasan membangun lagi SD Al-Hijrah, SMP Al-Hijrah. Bisa Pak Yayasan? Kalau nggak bisa ganti sekarang Pak Ustaz. Ya, ini jangan di tempat yayasan tempatnya. Ngadu lah ini kan, mulai ngamuk itu. Ya, karena semua masjid punya yayasan yang punya sekolah. Sekolahnya itu pemahaman. Misalnya kita masih ada guru. Pemahaman Pak Tengku ini seperti apa? Itu yang dimasukkan ke anak-anak sekolah kita Bapak Ibu ya. SD-nya di sini, TK-nya di sini sampai Universitas Al-Hijrah ada di sini Bapak Ibu. Yakin Bapak Ibu? Nah, selama saya jadi wali kota saya akan selesaikan semua itu Bapak Ibu ya. Ini kapan Al-Fatihahnya nih Bapak Ibu? Ini nyambung cerita baru pula nih. Satu Al-Fatihah untuk keluarga ayah ibu kita yang sudah meninggal dunia, bahkan 7 turunan kita, guru-guru kita, ustaz-ustazah kita, serta pahlawan-pahlawan kita, terutama pahlawan Gestapo ya, gerakan 30 September ini. Mudah-mudahan mereka dalam ridho dan kasih sayang Allah. Ila haziniya niyatis solehah bisafati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Terakhir Bapak Ibu, inginkah kita menjadi sahabat dunia akhirat? Sudah pernah berjanji belum Bapak Ibu? Nah malam ini kita harus berjanji menjadi sahabat sampai ke surga. Boleh? Boleh. Kalau boleh kita berdiri sebentar, boleh Bapak Ibu? Ayo bismillah. Dari tadi kita duduk, takutnya nanti asam urat Bapak Ibu ya. Ikhlas Bapak Ibu berdiri. Barang siapa yang bersahabat di dunia karena Allah, maka dia akan saling mencari sahabatnya nanti di surga. Berjanji semua Bapak Ibu mencari sahabat surga semuanya. Ayo pegang tangannya kiri kanan Bapak Ibu, coba pegang. Mau jadi sahabat surga Pak, digandeng gini Pak. Yang mau aja, yang nggak mau nggak usah. Bapak-bapak ini takut kali jadi gay. Nanti aku jadi homo pula ya, tidak. Tuh Pak Tengku aja sangat patuh Pak beliau. Beliau ini guru yang tawadu. Dia tahu kalau ada guru di atas, dia jadi murid dulu Bapak. Itu guru yang hebat. Siap Bapak Ibu bersaksi Allah Subhanahu Wa Taala jadi sahabat dunia akhirat? Siap. Nah kata-kata kita ini akan direkam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah akan keluarkan rekaman itu ketika siapapun yang ke surga nantinya Allah akan tanya itu. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai sahabatku, aku mencintaimu karena Allah. Carilah aku jika aku tidak ada di surga. Wahai sahabatku, aku mencintaimu karena Allah. Cari aku jika aku tidak ada di surga. Ulang sekali lagi. Wahai
Aku mencintaimu karena Allah. Cari aku jika aku tidak ada di surga. Allah sudah dengar Bapak Ibu? Allah akan tanya kalimat itu lagi. Mana sahabatmu yang dulu kamu berjanji akan bertemu di surga? Yang masuk surga di antara kita itu akan nyari di surga, nggak ada kita. Di mana kita? Di neraka. Kata Nabi, Allah izinkan kita menjemput sahabat kita dari neraka dibawa ke surga. Sahabat kata Nabi bisa memberi syafaat. Sekali lagi, sahabat. Nah, jangan meremehkan siapapun di kampung ini karena kamu tidak tahu siapa yang ke surga di antaramu. Bersahabatlah dengan orang miskin, mereka soleh. Orang miskin masuk surga duluan. Jangan bangga dengan orang-orang kaya yang masuk lama sekali ke surga. Maka ulangi sekali lagi, aku mencintaimu karena Allah. Carilah aku jika aku tidak ada di surga. Sudah hafal Bapak Ibu? Lepaskan tangannya, coba salam kiri kanan. Ulangi lagi di telinga sahabat kita itu, aku mencintaimu karena Allah. Cari aku jika aku tidak ada di surga. Ayo Pak, salam kiri kanan Pak. Ngomong, aku mencintai karena Allah. Cari aku jika aku tidak ada di surga. Pak Tengku, aku mencintaimu karena Allah. Saling cari kita di surga Pak Tengku ya. Erwin ya. Pak DKM cari aku di surga. Marah kan ini? Tidak. Aku mencintaimu karena Allah. Mudah-mudahan DKM panjang umur berrezeki ya. Udah Bu, salami kawannya. Mungkin ini salam terakhir, kita nggak tahu. Ayo salam kawan kita, bisikkan betul-betul. Nanti dia akan cari Ibu di surga itu. Aduh Ibu betul-betul untuk salaman. Dia ngerti itu berarti Ibu ya. Cari aku jika aku tidak ada di surga. Siapa mau cari kita? Anak kita belum tentu nyari kita Bu. Suami belum tentu nyari. Tapi sahabat ini pasti nyari kita. Mana sahabatku di dunia ya Allah yang selalu bersamanya di taman surga? Ternyata temannya di neraka. Allah izinkan dia ke neraka untuk jemput saudaranya, sahabatnya, dibawa, dimandikan, dibawa ke surga. Sahabat bisa memberi syafaat. Itu Bapak Ibu yang paling penting. Di ujung acara ini jangan menyangka atau mengatakan kita Padang, kita Jawa tadi Pak, bersahabat karena Jawa nggak sampai surga, sampai Jawa aja Pak. Karena bangga dengan Padangnya sampai Padang aja Bapak Ibu ya. Maka banggalah jadi orang Islam. Sekali lagi Bapak Ibu, saya terima kasih sekali malam hari ini. Saya cukup senang terutama dengan spanduk depan ini Bapak Ibu ya. Belum ada Bapak Ibu, saya selama ceramah ini yang paling bagus Bapak Ibu. Nah itu walaupun kurang ganteng nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Ini zaman berapa? Zaman tahun sebelum Masehi ini betul. Pakai baju hitam. Kenapa pakai hitam? Supaya nampak putih Bapak Ibu ya. Nah ini kalau bisa nanti kasih Pak spanduknya Pak DKM, kirim ya pakainya. Pakai WA aja, sini gitu ya. Nah, demikian Bapak Ibu, Pak Tengku sekali lagi saya mohon dimaafkan. Kalau kurang hormat dengan guru saya mohon dimaafkan ya Pak Guru. Saya mencintaimu karena Allah. Cari saya jika saya tidak ada di surga. Saya akan cari Bapak Ibu juga kalau saya masuk surga. Kalau saya tidak ada di surga, siap nyari saya Bapak Ibu? Ya. Ya Allah, mana Ustaz Chandra? Pernah ceramah sekali tempat kami itu. Itu tak ceramah lagi ya Allah. Karena besoknya dia meninggal dunia. Saya ingat kata-kata dia ya Allah. Janganlah kamu marah. Bagimu surga. Gara-gara itulah saya ke surga ya Allah. Ilmu dari dia itu. Nah itu Bapak Ibu berbahagia. Sekali lagi saya dimaafkan Bapak Ibu. Siap menjadi sahabat kita dunia akhirat Bu? Siap saling mencari semua di akhirat siap? Nah itu Bapak Ibu berbahagia. Semoga Allah memberkahi majelis kita malam ini. Dan semoga majelis ini dipandang Allah sebagai amal soleh. Dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah memaafkan kesalahan majelis kita ini. Semoga kita dianggap oleh Rasulullah mencintainya dan mendapat syafaatnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepingin Pak Tengku membacakan doa. Boleh Pak Tengku? Kalau saya doa makan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wahai Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya arhamar rahimin. Wahai Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bisa hadir di majlis yang mulia ini karena rahmat-Mu dan ridho-Mu ya Allah yang kami harapkan. Berkahi majlis kami malam ini ya Allah. Jadikan majlis kami bernilai pahala di hadapan-Mu. Maafkanlah, ampunkanlah kesalahan dan dosa kami dalam majlis ini, kelebih-lebihan kami dalam setiap urusan kami ya Allah.
Jangan Engkau keraskan hati kami, karena terlalu gembiranya kami malam ini ya Allah. Bersihkan hati kami, lembutkan kembali hati kami ya Allah. Kaulah yang menjadikan malam menjadi siang, siang menjadi malam. Rubahlah diri kami dari kegelapan menjadi terang benderang. Malam ini kami gembira dengan kelahiran utusanmu yang mulia baginda Rasulullah SAW. Jadikan akhlak kami sebagaimana akhlak baginda Rasulullah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga mencintai beliau ya Allah. Jadikan persahabatan kami persahabatan Nabi dan sahabat-sahabatnya ya Allah. Berkahi istri kami sebagaimana istri baginda ya Allah. Berkahi ya Allah kampung kami sebagaimana Engkau berkahi Mekah dan Madinah ya Allah. Berkahi persaudaraan kami antara Ansar dan Muhajirin, orang tempatan dan orang pendatang di kampung ini ya Allah. Tumbuhkan rasa kasih sayang di antara warga, rasa ingat mengingati, nasihat menasihati, dan toleransi dan saling memaaf-maafi di antara kami. Jauhkan kesombongan, buruk sangka, iri dan dengki, pecah belah dan cerai-berai di antara kami ya Allah. Satukan hati kami sampai menuju surga-Mu ya Allah. Kau kumpulkan kami di kampung ini, kumpulkan kami di jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, berkahi dan turunkan hidayah di kampung kami, agar semua laki-laki di kampung ini bisa sholat berjamaah, semua wanitanya bisa tutup aurat dengan sempurna. Jadikan anak-anak kampung ini soleh dan soleha, hafiz dan hafizah ya Allah. Berkahi negeri dan bangsa kami. Tunjukkan ke depan ini yang benar itu benar ya Allah, yang batil itu batil ya Allah. Beri kekuatan kepada pemimpin negeri kami ya Allah untuk menegakkan yang benar itu dan menghancurkan yang batil itu ya Allah. Ya Allah, bimbing kami semua ke dalam surga-Mu, ke dalam ridho-Mu ya Allah, dengan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan kami yang diterima ya Allah. Kami tidak pandai berdoa dan meminta ya Allah. Apa yang Nabi kami pinta, begitulah pinta kami semua. Apa yang Nabi berlindung, begitulah kami berlindung padamu ya Allah. Ampunkan kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Kesalahan ibu dan bapak kami ya Allah. Kesalahan pasangan hidup kami, kesalahan anak-anak cucu dan turunan kami, kesalahan pemimpin negeri dan bangsa kami, serta kesalahan kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan yang telah meninggalkan kami. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. La yaghfiru dzunuba illa anta. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, terakhir tadi jangan marah bagimu surga. Siap Bapak Ibu tidak marah lagi tinggal di sini? Bila perlu Pak RT, Pak RW bikin gerbang, Anda memasuki daerah wajib tersenyum. Nah, sunnah Nabi Bapak Ibu, ya senyumlah. Siapapun tukang kredit datang nantinya dia tidak boleh marah. Dia senyum saja. Siap Ibu-Ibu senyum? Penyakit Ibu-Ibu akan diangkat oleh Allah. Seminggu aja nggak usah marah Pak. Insya Allah. Siap Bapak Ibu semuanya berjanji tidak marah lagi? Angkat tangan yang berniat tidak marah lagi. Saya berniat tidak marah lagi sampai mati. Jika saya marah itu tidak sengaja. Astagfirullahaladzim. Pak Tengku mudah-mudahan dia nggak pernah marah kan Bapak Ibu ya. Baik nggak dia Bapak Ibu? Baik. Ustaz Chandra baik nggak? Oh mau mati itu berarti Bapak Ibu ya. Satu lagi ceramahnya Bapak Ibu. Siap tidak marah Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Sama-sama kita pantun terakhir Bapak Ibu ya. Ibu-ibu, coba bapak-bapak yang pantun kepada ibu-ibu nih. Coba Pak, jalan-jalan ke Batu Merah. Jangan lupa bawa anak-anak. Kalau istri suka marah, mati jadi kuntilanak. Ibu-ibu balas boleh? Balas, keras-keras bu jawaban ibu. Jalan-jalan ke Batu Merah. Jangan lupa bawa kapak. Kalau suami suka marah, mati jadi biawak. Terakhir sama-sama cuci pakaian dengan sampo. Demikian sekilas info. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Boleh Pak MC masuk kata boleh. Saya lupa tadi infak Maulid Nabi totalnya 2.188.000. Alhamdulillah. 2 juta lebih ya, saya.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Haji Muhammad Chandra